aja. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Kalau tadi kita sudah di kelas teori, kita sudah berbicara mengenai string, file, dan regex. Sekarang di kelas praktikum algoritma dan pemrograman ini, kita akan berbicara mengenai apa itu tipe data dictionary. Kalau tadi di kelas praktikum di kelas teori sudah diungkit sedikit mengenai tipe data dictionary di bagian terakhir. Sekarang kita coba akan melakukan implementasi apa itu tipe data dictionary. Minggu lalu kita main dengan list, minggu ini kita main dengan dictionary, minggu depan kita bermain dengan yang namanya tuple. Oke, untuk materinya teman-teman bisa mengunduh di mana di LMS. Nah, di situ di bagian yang ke-10 tipe data dictionary. Nah, sebenarnya di situ sudah ada video penjelasan mengenai modul ini ada sekitar 6 video pendek dari mulai introduction, dictionary as counter, dictionary file, looping dictionary, advanced text parsing sama latihan-latihannya. Nanti kalau teman-teman terkendala masalah koneksi dan segala macam atau ingin belajar lebih lanjut, kalian bisa masuk ke yang di sini, yang di materi yang di sini. Sini udah ada video penjelasannya. Lalu satu lagi yang tidak boleh dilupakan, nanti kita akan bermain dictionary dengan teks, dengan teks. Jadi teman-teman ada beberapa file yang bisa diunduh di sini. Jadi teman-teman silakan unduh file ini, lalu kita bisa menggunakan file itu sebagai panduan kita untuk nanti ada beberapa latihan yang pakai file di situ, atau nanti kita bisa cari sendiri. Tapi prefer teman-teman pakai file yang di sini. Seperti itu. Oke, ini ada juga materi-materi lain dari Python Learn. Harapannya teman-teman selain belajar materi yang disampaikan di kelas, teman-teman bisa belajar dengan materi-materi yang ada di sini di LMS-nya. Oke, kita kembali ke modul kita. Nah, di sini materi share, review ya. Nah, oke, di sini untuk tipe data dictionary kita ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama kita bisa jelasin tentang dictionary, dapat menggunakan dictionary, membangun dictionary dari file, lalu dapat menggunakan perulangan dan dictionary, melakukan text parsing tingkat lanjut. Nah, text parsing ini nanti yang akan kita pelajari dengan menggunakan filenya. Nah, seperti biasa, alat dan bahannya yang dibutuhkan. Nah, komputer dan kawan-kawannya. Lalu kita di sini pakai Python 37 ke atas, River 37 ke atas sih. Jika teman-teman ingin pakai 39, itu oke, nggak masalah. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dictionary. Dictionary sendiri, kalau secara pengertian itu mempunyai mirip dengan list yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita berbicara dengan list. Sekarang kita bicara tentang dictionary. Kalau dalam list, indeksnya itu harus kalau di dalam list, saya ini aja deh, gunakan highlight aja yang jelas. Kalau di dalam list, indeksnya harus berupa integer. Sedangkan dalam dictionary, indeks harus bisa berupa apapun. Nah, itu yang menjadi perbedaan dasar antara dictionary dengan list. Nah, dictionary mempunyai anggota yang terdiri dari kunci dan nilai, key dan value-nya. Nanti ini yang akan jadi patokan kita dalam menggunakan dictionary. Nah, kunci sendiri harus bersifat unik. Tidak boleh ada dua kunci yang sama dalam dictionary. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tidak boleh ada dua key yang sama dalam dictionary. Misal nanti di depannya key-nya udah satu, berarti kita nggak boleh pakai satu lagi dong. Sementara untuk bagian value atau nilainya ini kita bisa itu bebas karena dia merupakan nilai. Nah, ada yang bilang pengertian lain dictionary diartikan pula sebagai pemetaan antara sekumpulan indeks. Nah, indeksnya ini disebut dengan key, indeksnya disebut dengan key, dan sekumpulan nilai. Tadi kan dibilang dictionary itu ada dua bagian, key dan value, kunci dan nilai. Pemetaan antara indeks dan value. Nah, setiap kunci
biasanya saling memetakan satu nilai. Setiap key itu pasti ada satu nilai, dan biasanya nanti pasangan itu ada ada yang disebut dengan namanya key value pair, atau pasangan antara nilai dan kunci, atau ada yang juga menyebutnya sebagai item. Nah, contohnya kalau di modul kita akan mengembangkan kamus yang memetakan kata-kata dari bahasa Inggris ke Spanyol. Jika jadi bisa dikatakan yang menjadi kata kunci adalah data string. Misalnya, asumsinya setiap kata dalam bahasa Inggris mempunyai satu kata dalam bahasa Spanyol. Nah, di sini kita akan coba menggunakan yang lain. Kalau di sini menggunakan Inggris dan Spanyol, kita akan menggunakan bahasa Indonesia, istilahnya gitu ya. Nah, untuk memulai dictionary, kita perlu menggunakan fungsi DICT. Nah, digunakan untuk membuat dictionary yang baru yang kosong. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan DICT ini merupakan built-in function. Jadi kita nggak boleh pakai dia sebagai nama variabel. Nah, misalnya di sini kita mau ingin membuat, coba saya tarik ke atas dulu, apakah sudah terlihat? Visual Studio saya sudah terlihat? Oke, ini saya tarik ke bawah dulu. Oke, nah sip. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat satu dictionary, Misalnya ini dari bahasa Inggris to bahasa Indonesia. Misalnya gini ya, kita buat seperti ini. Nah, untuk membuat ini dalam dictionary, teman-teman tinggal menggunakan fungsi DICT. Dia di sini udah ada sih di Python kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, seperti ini. Nah, dictionary, ini ada keluar panduannya. Nah, kalau kita ingin melihat dictionary itu seperti apa sih? Nah, kalau kita ingin melihat dictionary-nya, isi dari dictionary-nya, teman-teman tinggal print, kita print dictionary-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekarang ketika dijalankan, maka dia akan jadi dictionary yang kosong. Jadi intinya di sini kita sudah punya satu dictionary, nama dictionary-nya adalah Eng to ID, English to Indonesia. Nah, kita mau ngecek istilahnya di dalam kosong. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ingat dengan kalau list, kalau nggak salah kurung kotak, ya kan? Kalau di dictionary kita menggunakan kurung kurawal. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, lalu di sini tanda kurung kurawal digunakan untuk merepresentasikan dictionary kosong. Jadi kurung kurawal ini nanti yang kita print tadi adalah merepresentasikan dictionary kosong. Nah, untuk menambahkan item dalam dictionary, kita bisa menggunakan kurung kotak seperti ini. Jadi, misalnya kita menambahkan item, kita bisa menggunakan kurung kotak seperti ini. Nah, misalnya di sini kita ingin menambahkan satu. Nah, kita tambahkan. Nah, kita coba tambahkan di sini. Misalnya kita tambahkan eng to ID. Nah, bahasa Inggrisnya adalah one, maka bahasa Indonesianya adalah satu, misalnya gitu ya. Nah, lalu kita coba. Nah, ini kita taruh di atas saja deh, biar lebih enak. Biar kita nggak butuh. Nah, lalu kita coba print isi dari dictionary-nya. Nah, kita save, kita jalankan. Nah, maka dia akan jadi one itu pasti dengan satu. Nah, jadi kalau diperhatikan dari di sini kita bisa lihat bahwa kita berhasil membuat satu dictionary yang intinya key-nya itu adalah kita punya pemetaan pair dan value, dan kita di key-nya itu adalah one, lalu value-nya adalah satu. Nah, ini di sini kita bisa lihat kita sudah punya satu dictionary. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini adalah key dan value-nya. Tadi kita punya one dan satu. Nah, di sini. Nah, misalnya ini yang format yang pertama ya. Nah, format output yang digunakan juga merupakan format input. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Misalkan kita membuat dictionary dengan 3 item dan melakukan pencetakan hasil yang didapat berupa keseluruhan data dari dictionary tersebut. Jadi misalnya kita ingin menambahkan data
kita bisa seperti ini. Nah, setiap value-nya itu pasti ada, setiap key-nya itu pasti punya value. Key pasti punya value. Key pasti punya value. Nah, sekarang kita coba menambahkan. Nah, misalnya di sini katakanlah kita punya dictionary 1. Nah, lalu kita coba tambahkan isinya. Nah, misalnya tadi kita ganti aja jadi seperti ini. Nah, karena nanti kita ingin mengisinya dalam sebuah string, jangan lupa stringnya. Misalnya kita isi one, one itu associate-nya dengan value-nya jadi 1. Lalu kita kasih yang kedua, misalnya kita punya two, kita punya value-nya 2. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kita punya three. Nah, three lalu kita punya associate nilainya dengan 3. Oke, jangan lupakan tanda petiknya karena kita ingin mengisinya dari sebuah string ya. Oke, ketika ini sudah. Nah, sekarang ketika kita ingin mencoba ngeprint dictionary-nya, oh sorry. Yang bagian tuh kok. Nah, sorry ini tadi sudah lupa. Sudah dibilang jangan lupa malah luput juga. Nah, kita kira-kira ini saya clear dulu deh. Nah, biar jelas. Nah, kita punya dictionary seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa key one ini selalu dimappingkan dengan nilai 1. Lalu kata yang ini, key ini, 2 ini, 2 ini selalu dimappingkan dengan value 2. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam dictionary. Ini hari ini selalu ada dalam dictionary. Nah, kalau misalnya kita menggunakan key yang tidak ada di dalam dictionary, apa yang terjadi? Misalnya, apa yang terjadi? Misalnya, kita mau ngeprint, misalnya gini kan, Eng to ID, katakanlah kita punya, misalnya kita punya one, pasti akan muncul kan, dia akan muncul seperti ini kan, one, pasti pasangannya dengan 1, ya kan, pasti itu udah di mapping. Nah, gimana kalau kita ingin punya dia yang tidak ada? Nah, yang tidak ada di sini, misalnya kita kasih berapa nih? Let's see, katakanlah 5. Apakah 5 ada di sini? Di antara dictionary kita? Ada nggak? Enggak. Hasilnya? Kira-kira? Error. Nah, pasti dia akan keluar error. Nah, key error, dia akan muncul key error 5. Kenapa? Dia tidak ada dalam dictionary yang sudah kita definisikan tadi. Nah, itu yang bisa kita gunakan sebagai panduan dalam dictionary. Jadi, intinya setiap key ini pasti dimappingkan dengan satu value. Itu pasti. Ini yang jadi jadi panduan dalam dictionary. Lalu kita juga punya beberapa operator yang bisa kita gunakan. Misalnya kita ingin menghitung panjang dari dictionary ini. Nah, kita bisa menggunakan perintah, ini coba saya hapus aja biar enak. Kita bisa menggunakan itu dengan perintah seperti ini. Learn. Nah, kita bisa menggunakan perintah learn ini. Learn ini digunakan untuk menghitung panjang dari dictionary. Nah, dictionary-nya berisi 3. 1, 2, 3. Yang dihitung adalah karena dia key sama pair, key sama value-nya, maka ini dianggap 1. Kalau kita ingin menambahkan, misalnya kita menambahkan for jadi 4, nah maka dia ketika kita jalankan, ketika kita hitung learn-nya, maka dianggap akan menjadi 4. Ini perintah-perintah yang bisa digunakan. Nah, selain perintah learn, ada juga perintah yang namanya in. Perintah in ini gunanya untuk ngecek, saya clear dulu, untuk ngecek nilai yang ada pada dictionary itu ada atau enggak gitu di situ. Misalnya nih,
kita mau tapi nilai in ini akan mengembalikan nilainya itu true atau false. Kayak kita ngecek ke anggotanya di situ ada nggak sih gitu. Tapi nanti ngeceknya itu berdasarkan adalah yang dicek adalah key-nya, bukan value-nya. Jadi contohnya, misalnya kita mau mau ngecek one in Eng2 ID. Sekarang kita coba. Sorry. Nah, kita mau ngecek one itu ada di Eng2 ID enggak? Oh, ini belum. Oh, ini. Nah, kita mau ngecek one ini ada di Eng2 ID enggak? Kalau ada, dia akan menghasilkan perintah true. Nah, misalnya kita ingin mengecek, tapi ini kan yang kita cek adalah nilai dari value-nya, dari key-nya, dari kuncinya, key-nya yang awal. Misalnya kita ingin mengecek dia adalah kita gunakan nilai value-nya, nilai yang di ini kan key, ini value-nya, kita gunakan nilai value-nya di sini. Nah, ketika kita gunakan nilai value, apa yang terjadi? Dia akan menghasilkan false. Kenapa seperti itu? Karena penggunaan fungsi in pada ini tak tambahin ya, in digunakan untuk di fungsi in itu hanya pada key-nya saja. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, dia cuma fokus pada key-nya saja, bukan pada value-nya. Entah kita ingin menggunakan, misalnya nih, kita ingin menggunakan key yang lain, misalnya for, ya dia pasti akan ada, karena for ini adalah key di sini kan. Sementara kalau kita menggunakan yang lain, misalnya kita menggunakan value-nya, let's see, katakanlah kita gunakan di sini 4. Nah, seperti ini, save. Nah, kita lihat, maka di sini dia akan menghasilkan yang pertama adalah true untuk for-nya, sementara yang 4 adalah false-nya. Kenapa false? Karena dia ngeceknya adalah berdasarkan key-nya. Nah, gimana kalau kita ingin melakukan ngecek menggunakan key-nya? Nah, misalnya, untuk mengecek kalau kita ingin ngecek berdasarkan value-nya, nah ini di sini di modul dikatakan kalau kita ingin ngecek berdasarkan value-nya, kita bisa menggunakan metode yang namanya value. Nah, ini ada metode value. Metode ini akan mengembalikan nilai sesuai dengan tipe datanya. Nah, jadi dia akan mengembalikan nilai dari tipe datanya. Yang perlu diperhatikan, dictionary tadi akan dikonversi ke dalam list. Nah, di sini kita bisa gunakan operator in-nya. Nah, ini yang kita bisa diperhatikan. Misalnya di sini kita buat misalnya satu dictionary, satu list ya, listnya katakanlah kita gunakan list, kita ambil eng2id.value. Nah, di sini. Nah, dari sini sekarang kita ingin ngecek apakah print, mungkin kita gunakan ini aja deh, 4. Apakah print 4 ada di dalam list tadi? Nah, ini kita bisa gunakan seperti ini. Nah, dia hasilnya adalah true karena kita print ini dulu deh, print ls-nya. Kita print ini dulu deh, karena kita harus tahu di dalamnya print list-nya. Nah, biar tahu. Nah, lalu di sini kita print biar untuk eng2id. Nah, ini untuk membatas saya kasih separator, misalnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu nanti teman-teman bisa bermain-main. Nah, misalnya di sini nah, misalnya di sini kan. Nah, yang pertama kita punya ini kan yang tadi udah kita bahas. Nah, kita punya di sini kan listnya adalah jadi dari dictionary yang ini kita ambil nilai value-nya dengan metode menggunakan value ini.
Lalu kita masukkan ke dalam list yang namanya LST. Nah, list LST ini adalah list ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah nilai. Jadi kan kita punya di sini bagian key, di sini bagian value. Nah, di sini kita punya nilai, kita ambil nilai value-nya dari dictionary tadi. Nah, kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam list. Nah, lalu kita mau ngecek apakah 4 itu ada di dalam list. Kalau ada, maka dia akan menghasilkan true. Ini yang bisa digunakan kalau teman-teman ingin mengambil value nilai dari suatu dictionary. Yang perlu diperhatikan adalah value tersebut dictionary tersebut harus diubah ke dalam list, baru kita bisa bermain dengan list untuk mendapatkan nilainya di situ. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi yang pertama. Nah, di sini ada keterangan operator in menggunakan algoritma yang berbeda untuk list dan dictionary. Untuk list dia akan menggunakan algoritma pencarian linear. Setelah list bertambah, waktu pencarian yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Lebih lama secara proporsional sesuai dengan panjang list. Jadi semakin panjang nanti semakin lama. Kalau dalam dictionary, Python menggunakan algoritma yang disebut dengan namanya hash table dengan properti yang luar biasa. Operator in membutuhkan waktu yang tidak sama, yang sama tidak peduli dengan banyaknya item yang ada di dalam dictionary. Jadi dia membutuhkan waktu yang sama, tapi dia nggak peduli banyaknya item yang ada dalam dictionary. Misalnya itemnya 3 ya waktunya cuma sekian, itemnya 4 waktunya cuma sekian, gitu aja sih. Ini yang membedakan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Nanti kalau teman-teman ingin mengambilnya sebagai list, ya ini nanti kita mau cari, dia akan pakai algoritma yang namanya pencarian linear. Jadi dia langsung nanti semakin besar listnya, maka waktunya semakin banyak. Nah, ini yang membedakan operator in dalam list dan dictionary. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Halo? 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 Halo, halo, halo. Halo, teman-teman. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kita bisa gunakan ini di sini. Ini tadi yang penting adalah kata kuncinya di sini kita punya 2, yaitu key dan value. Kunci dan nilai. Nanti kita bermain dengan apa? Dengan key yang mana, dengan value yang mana. Kalau mengakses dictionary, kita harus mengakses key-nya, bukan value-nya. Kalau kita mau mengakses value, ubah dictionary itu sebagai list. Nah, key-nya di situ, kuncinya di situ. Nah, next kita punya yang namanya dictionary as a counter. Dictionary ini digunakan sebagai set penghitung atau counter. Nah, misalnya contohnya di sini sebagai contoh kita diberikan sebuah string dan diharuskan menghitung banyak huruf yang muncul. Nah, contohnya seperti ini, kita harus menggunakan banyak huruf yang muncul. Nah, contohnya beberapa cara yang digunakan, misalnya kita membuat variabel 26 variabel untuk setiap huruf pada alfabet A sampai Z, kemudian memasukkan stringnya untuk masing-masing karakter, menambah perhitungan yang sesuai, dan mungkin menggunakan conditional berantai, if dalam if. Nah, lalu atau yang kedua kita bisa membuat list dengan 26 elemen, kemudian konversi setiap karakter menjadi angka, menggunakan fungsi bawaan tentunya, menggunakan angka sebagai indeks dalam list, dan menambah perhitungan yang sesuai. Ini cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, kita bisa membuat dictionary dengan karakter sebagai kunci, karakternya sebagai kunci. Ingat, kita bisa buat dictionary dengan karakter sebagai kunci dan perhitungannya sebagai value-nya dan perhitungan sebagai nilai yang sesuai. Dan nah, pada satu karakter dapat ditambahkan item ke dalam dictionary. Nah, ini yang menarik nih. Setelah itu dapat pula ditambahkan nilai dari item tersebut. Nah, dari 3 cara di atas kita akan melakukan perhitungan yang sama, tetapi masing-masing proses atau caranya akan menghasilkan proses perhitungannya caranya adalah berbeda-beda. Nah, implementasi dilakukan dengan melakukan perhitungan computation. Beberapa perhitungan biasanya lebih baik dari model perhitungan lainnya. Di sini konsepnya kita kalau teman-teman bikin algoritma adalah kalau bisa dia efektif, efisien, dan waktunya cepat.
Nah, penggunaan komutasi model dictionary ini lebih praktis. Kenapa lebih praktis? Nah, di mana kita tidak perlu mengetahui huruf mana yang akan muncul di dalam string. Nah, kalau kita lihat yang pertama kita bikin variabelnya, terus kita masukkan stringnya, tambah perhitungannya, variabel 26. Lalu yang kita buat list, melakukan konversi setiap karakter dari angka pakai list bawaan. Nah, kalau di sini kan yang ketiga dengan pakai dictionary, kita tinggal membuat ini karakter, ini key-nya. Udah, satu karakter, satu key-nya. Katakanlah karakter A, key-nya karakter A value-nya berapa? Key-nya karakter A. Karakter B dia muncul berapa kali? Nanti tinggal tulis di value-nya. Nah, ini contohnya misalnya seperti ini. Misalnya kita punya kata word botnya misalnya Brontosaurus lah di D dalam kurung dictionary. Nah, untuk C sepanjang kata ini, maka kita akan menghitung jumlahnya. Kalau C-nya tidak ada di dalam D, maka dia akan satu define baru. Jika sudah ada, maka akan ditambahkan. Nah, lalu kita cek hasilnya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan coba dulu. Nah, semoga terlihat. Nah, misalnya ini saya bagi dua aja deh, biar lebih enak. Oke. Dia nggak enak layarnya jadi gantian. Wah, komputernya nge-lag. Ini gini aja deh. Nah, misalnya ini saya taruh aja deh. Nah, misalnya di sini kita punya, ini saya save dulu. Histogram. Kita save dalam Python. Ini saya save dulu. Misalnya kita bikin. Misalnya kita punya katanya adalah katakanlah Brontosaurus. Nah, di sini kita punya satu dictionary. Kita bikin dictionary barunya. Kalau kita cek perulangannya, for C in kata. Nah, jika kita tambahkan perulangannya, jika C tidak ada di dalam D, maka di dalam dictionary-nya kita perlu menambahkan satu value-nya di situ. Nah, tapi jika ada, teman-teman tinggal menambahkan dictionary-nya sama dengan tambahkan satunya satu aja. Nah, gini aja. Lalu kalau sudah kita print D-nya. Print D. Nah, ketika dijalankan, ini saya clear dulu deh. Maka kata B akan muncul 1, R2, O3, O2, N1, T1, dan segala macamnya. Ini yang bisa kita gunakan. Nah, model-model ini sering disebut dengan yang namanya, kalau dalam istilah statistika itu yang namanya histogram, yaitu merupakan set perhitungan atau frekuensi jumlah huruf yang muncul. Nah, nanti kalau teman-teman nanti akan muncul misalnya di sini. Nah, untuk perulangannya ini, apakah ada yang masih bingung? Kenapa kita pada perulangan di sini ada if di sini? Apakah masih bingung? Halo? Halo? Oke, kalau teman-teman diam dianggap nggak ada ya. Jadi dia ngecek untuk C sampai dengan kata sepanjang ini katanya mau diganti apa? Misalnya kita mau ganti katanya ini kelas siang dan saya mulai mengantuk karena bosan. Nah, ini akan muncul kata-katanya. Nah, ini di sini kalau teman-teman perhatikan, kita tulis dulu deh, clear. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata kosong. Kosong ini disebut sebagai spasi, white space-nya. Nah, spasinya ini juga akan dihitung. Nah, dia akan menghitung jumlah frekuensi yang muncul. Nah, seperti itu. Nah, lalu itu untuk menghitung menggunakan dictionary sebagai counter.
Nah, ini penjelasannya, histogram, ini outputnya seperti ini, histogram ini menunjukkan huruf A dan B muncul sekali, O muncul 2 kali, dan seterusnya. Nah, ini cara mengecek beberapa jumlah membuat histogram dengan menggunakan dictionary. Nah, lalu di sini juga dikatakan dictionary memiliki metode yang disebut get untuk mengambil kunci dan nilai default. Jika kunci muncul di dictionary, akan mengembalikan nilai yang sesuai. Jika tidak ada, maka akan mengembalikan nilai sebagai default. Nah, misalnya di sini kita punya dictionary count, isinya Cuk, Ani, Jan. Ini kayaknya yang bikin orang Surabaya sih, yang bikin bukunya sih. Nah, lalu kita lihat print, count, get, Jan. Jan itu adalah harusnya 100. Maka dia get-nya kita isi 0, maka dia akan muncul 100. Kenapa? Karena dia default-nya adalah 100. Tapi ketika kita ingin mengambil, misalnya kita ambil yang lain, di sini kita katakanlah tim itu di sini nggak ada di sini kan, key-nya tim nggak ada di sini kan, maka dia akan munculkan default-nya sebagai 0. Ini default-nya adalah 0. Nah, misalnya kita punya, kita coba dulu, misalnya di sini kita pakai yang ini deh, yang ini. Misalnya di sini kita punya dictionary count. Count-nya ini kita kasih yang sama, misalnya lalu nah di sini lalu misalnya kita punya, nah di sini. Nah, kalau kita gunakan misalnya kita print, kita gunakan yang count yang tadi, count.get. Nah, lalu misalnya .get, kita mau mengambil nilai dari key-nya. Misalnya kita ambil yang Jan. Nah, kalau tidak ada, maka dia akan kita anggap sebagai 0. Nah, jika dijalankan, sorry. Kurang N-nya, Pak. Udah. Yang di bagian dik-nya itu kurang N. Sorry. Dictionary-nya kurang ya. Nah, sorry. Nah, terdapat 100. Nah, bisa nggak sih ketika kita ganti dia default-nya dengan yang lain? Misalnya di sini kita ganti, kita ganti misalnya tim. Nah, kita kasih dia tidak ada, misalnya gitu. Bisa nggak sih kita ganti dengan seperti itu? Nah, dia bisa memberikan nilai default yang sama. Misalnya kalau nggak ada, dia akan ngasihkan nilai tidak ada. Ini pun juga kita bisa gunakan untuk kalau kita ingin masuk di sini. Jadi kita bisa kasih nilai default-nya. Kalau nggak ada, dia mau ngapain? Nah, kalau ada, dia akan memunculkan nilainya. Jika tidak ada, dia akan memunculkan nilai default-nya. Ini saya kasih gitu deh. Kasih biar lebih enak daripada. Nah, kalau ada, dia akan munculkan nilai value-nya. Nah, kita print count-nya dulu deh, biar enak. Print. Nah, ini. Nah, Cak, Eni, dan Jan. Nah, lalu 100, lalu tidak ada. Kalau tidak ada, dia akan ngeprint tidak ada. Kalau ada, dia akan ngeprint nilai value-nya. Ini fungsi count yang bisa digunakan dalam dictionary. Nah, sorry, bukan fungsi count, fungsi get. Nah, dictionary fungsi get mengambil nilai dari dictionary. Nah, karena dengan menggunakan fungsi get yang tadi, kita bisa menulis histogram tadi jadi lebih ringkas. Metode get secara otomatis, metode get, secara otomatis menangani case di mana kunci tidak ada dalam dictionary. Dengan menghilangkan statement if, kita dapat meringkas 4 baris jadi 1 baris saja. Nah, kalau misalnya, jadi kita tinggal menulis D dalam dictionary-nya, D, get,
Kalau ada dimasukkan, kalau tidak ada 0, lalu dimasukkan ke 1. Nah, kita bisa buat seperti itu. Nah, ini misalnya dengan menggunakan metode get, nah kita bisa yang ini kita di sini tinggal kita bisa menambahkan dictionary dalam C, dimasukkan aja. Nah, D dengan menggunakan fungsi get. Kalau kita menambahkan kalau ada dimasukkan di dalam C, defaultnya adalah 0. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini. Jadi misalnya di sini kita gunakan, ini kita clear, nah, jalankan, nah maka hasilnya akan sama. Nah kira-kira mana yang menurut teman-teman paling mudah? Kalau teman-teman menganggap dengan menggunakan cara ini lebih mudah, sok kita pakai aja. Tapi di Python sendiri ada fungsi get yang bisa digunakan untuk secara otomatis menangani case di mana kunci tidak ada di dalam dictionary. Nah, itu yang bisa digunakan. Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi get atau bisa menggunakan model yang seperti ini. Mana yang menurut teman-teman paling mudah? Kalau misalnya satu saat aku lupa di Python ada fungsi get, ya pakailah yang ini. Intinya logiknya sama. Seperti itu. Oke, ini sama menghasilkan Brontosaurus. Penggunaan metode get menyederhanakan loop perhitungan akhirnya menjadi idiom yang sangat umum digunakan dalam Python. Jika dibandingkan loop menggunakan pernyataan if dan operator in dengan loop menggunakan get, maka melakukan hal yang persis intinya hasilnya lebih sama. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke dalam dictionary dan file. Nah, sebelum masuk ke dalam dictionary dan file, mungkin untuk membuat dictionary sebagai counter, ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Atau bisa dilanjutkan? Lanjut dulu aja, Pak. Oke. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah dictionary. Satu dictionary adalah kita punya key, lalu nanti value-nya yang bisa kita rubah kalau kita menggunakan dictionary sebagai counter. Key-nya tetap, nanti value-nya akan berubah. Oke. Nah, lalu next-nya kita akan bermain dengan dictionary dan file. Nah, di sini salah satu kegunaan dictionary yang umum adalah untuk menghitung kemunculan kata-kata dalam file dengan beberapa teks tertulis. Nah, kalau tadi kemunculannya dalam sebuah kalimat, dalam sebuah string, sekarang dalam sebuah kata-kata. Nah, misalnya di sini contohnya ini teks yang akan kita pakai, contohnya di sini. Nah, kan digunakan versi teks yang disingkat dan disederhanakan tanpa tanda baca. Selanjutnya akan digunakan teks akan yang menggunakan tanda bacanya. Nah, di sini untuk menggunakannya, teman-teman, seperti biasa kita perlu apa yang namanya karena bermain dengan file, kita perlu handle filenya, ya kan? Handle filenya. Nah, misalnya di bagian ini kan seperti biasa untuk input filenya, ini untuk handle filenya, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Lalu di sini seperti biasa kita ingin mengecek jumlahnya itu sama atau tidak. Nah, kita ingin mengecek panjangnya. Nanti satu kata itu akan jadi satu key dari sebuah dictionary. Nah, intinya di situ. Nah, ini sekarang kita define dulu dictionary kosongnya, lalu kita melakukan perulangan sepanjang file name-nya. Lalu di sini seperti biasalah dengan menggunakan fungsi file split, kita tahu nanti di split per kata, nanti setelah per kata itu kita masukkan ke dalam dictionary. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam dictionary. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi nanti misalnya sekarang kita coba programnya dulu seperti biasa. Jadi misalnya di sini kalau tadi kan kita bermain dengan histogramnya yang ini, yang kata-kata kan. Sorry, ini yang kata ini kan, sekarang kita dengan teksnya. Ini bisa di-copy nggak sih? Biar agak cepat sedikit. Nggak bisa.
Oke, misalnya di sini seperti biasa kita punya fname inputnya, kita punya file name. Nah, seperti biasa kita save ini file txt-nya. Ini deh, di sini deh. Kita gunakan Python, mana Python? Kita kasih nama hitung kata. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa, supaya lebih mudah, teman-teman simpan filenya, file txt-nya di sini. Nah, kita mau pakai file txt yang mana? Misalnya kita di sini kita pakai yang ini kan, yang mana sih, Romeo ya? Yang ini dulu deh. Ini ada tanda bacanya nggak? Oh, ini. Kita pakai file yang ini. Nah, sekarang kita pakai yang ini dulu. Kita masukkan ke sini biar lebih gampang. Romeo.txt. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, seperti biasa nanti kita gunakan file name-nya, lalu try except-nya jangan lupa digunakan. Except. Nah, try except-nya jangan lupa digunakan. Kita gunakan file handler. File handler-nya namanya open file name. Nah, dari sini. Lalu except-nya kita gunakan print file tidak ada. Misalnya kita gunakan seperti ini. Kita exit. Nah, lalu di sini seperti biasa kita buat dictionary-nya. Misalnya dictionary-nya kita kasih nama hitung. Kita buat dia sebagai dictionary kosong. Nah, dictionary kosong ini. Lalu di sini teman-teman tinggal mainkan aja for line in sepanjang filenya. Lalu tinggal teman-teman gunakan. Misalnya kita gunakan words sama dengan line dot split. Nah, masih ingat minggu lalu kita bermain dengan file split itu gunanya defaultnya apa? Kalau kita seperti ini, ada yang masih ingat? Kalau kita nggak nge-define, dia defaultnya split berdasarkan white space-nya. White space-nya kalau kita default seperti ini, dia akan berdasarkan spasi. Nanti kecuali kalau teman-teman kasih misalnya seperti ini, atau seperti ini. Nah, itu yang beda. Ini jangan lupa ya. Nah lalu kita gunakan for word in words. Nah, sini kan. Kalau sudah, teman-teman tinggal masukkan jika word tidak not in hitung. Kalau nggak ada dihitung, maka teman-teman tinggal masukin aja kalau sebagai counter yang baru. Ini sebagai apa? Dictionary yang baru. Nah, sama dengan satu. Nah, lalu di sini misalnya kita punya else. Nah, dari else ini kita tinggal masukkan aja hitung word sama dengan hitung word plus 1. Ini aja udah dapat. Tinggal print hitungnya. Print hitungnya. Nah, di sini. Sekarang ketika kita coba, semoga nggak ada error. File name-nya tadi namanya Romeo.txt. Nah, dia dapat satu kan. Nah, jadi kata bat itu sebanyak satu, soft itu satu, lalu di sini kata sun 2 kali, lalu n itu 3 kali. Nah, coba kita lihat file teksnya. Sama enggak? Kira-kira. Nah, kita lihat n ada berapa kali tuh? Dia tulisnya 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, kita bisa bermain seperti ini. Nah seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, ini pada statement ini untuk penjelasannya. Nah, pada statement else digunakan model penulisan yang lebih singkat dengan menambahkan variabel count huruf 1. Sama dengan ini, metode lain dapat digunakan mengubah nilai variabel dengan jumlah yang diinginkan. Kita tinggal memainkan perintah aritmatikanya. Nah, kita jalankan dapat perintah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan, kita bisa bikin, istilahnya ada file, kita bisa bikin dictionary dari file. Nanti setelah kita bikin dictionary, kita bisa manipulasi di situ. Misalnya kita ingin menghitung jumlahnya, paling gampang itu sih, lalu mengurutkannya dan macam-macamnya. Nah, kita bisa gunakan di situ. Nah, sampai sini. Nah, sampai di sini, dictionary dan file, ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Oke, kita recap sebentar. Jadi intinya, dictionary dan file ini, teman-teman nanti bisa menggunakan, bisa membuat dictionary, itu dari apa yang ada di dalam file. Tentunya, teman-teman butuh yang namanya file handler untuk menampung filenya. Seperti biasa kan, setelah jadi kita split, nanti tergantung tergantung splitnya based on apa. Kalau di sini kan, kalau defaultnya kan dia based on spasi kan. Nah, maka setelah itu kita bisa masukkan dia ke dalam satu dictionary. Nah, gitu. Nah, oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kita masuk ke dalam looping dan dictionary. Nah, kalau diperhatikan, nah misalnya kita punya dalam statement for, dictionary akan bekerja dengan cara menelusuri kunci yang ada di dalamnya. Looping ini akan melakukan pencetakan setiap kunci sesuai dengan hubungan nilainya. Misalnya di sini kita punya count, kita punya dictionary dengan nama count seperti ini. Cak 1, Eni 42, Yan itu 40. Kalau kita ingin mencetaknya berdasarkan hasilnya, maka dia akan hasilnya dapatnya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan adalah dia sorting berdasarkan yang terbesar. Nah, kalau teman-teman perhatikan. Nah, sorry, kayaknya nggak ada urutan tertentu sih. Di sini output yang tampilkan bahwa kata kunci tidak berada dalam pola urutan tertentu, walaupun ini kayaknya jadi pola yang di sini paling atas, kan A paling kecil kan. Nah, pola ini dapat diimplementasikan dengan berbagai macam idiom looping yang telah dideskripsikan pada, kalau teman-teman pada bagian sebelumnya. Nah, pada bagian kita bermain dengan looping. Nah, sebagai contoh, jika ingin menemukan semua ini dalam dictionary, kita dengan 10 kita dapat menggunakan seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanti dalam looping kita bisa melakukan pencetakan. Istilahnya kita bisa mencetak based on mana yang ingin kita urutkan dulu. Nah, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Ini contohnya, misalnya kita coba dulu. Kita pakai yang ini aja deh, yang ini. Lalu yang ini kita clear. Nah, di sini contohnya misalnya seperti ini, kita punya data yang sama, kita gunakan. Nah, misalnya di sini kita gunakan seperti ini, lalu kita tambahkan for k in count. Nah, di sini lalu kita tambahkan print, dia berdasarkan key-nya berapa, lalu tinggal masukkan aja count.k-nya. Count k-nya ini nanti sesuai dengan urutannya. Nah, kita jalankan. Maka kita punya, ini kita cetak dulu deh. Cak, Eni, Yan, terus Cak jadi 1, Eni 42, Yan 40. Nah, ini kita bisa tampilkan seperti ini. Nah, sebenarnya ini nggak ada urutannya sih, biasanya urutannya berdasarkan ininya. Berdasarkan urutannya. Ini coba kita ganti count 2, tambahkan berbeda variabelnya. Nah, kita ganti variabelnya biar beda. Nah, kita punya seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa memberikan persyaratan, misalnya kita ingin menampilkan yang
count-nya itu lebih dari suatu nilai. Misalnya kita hanya ingin menampilkan nilai yang lebih dari 10, misalnya tinggal gini aja, for. Tadi kan kita menggunakan for, sekarang kita bisa menggunakan ini, kita hapus saja deh. Nah, tetap kita tambahin di sini, misalnya if count 2, dalam artian key-nya, kita lihat key-nya, nilai key-nya itu lebih dari 10, misalnya seperti itu ya. Maka dia akan menampilkan nilai data yang lebih dari 10. Jadi dia akan yang muncul hanya yang any dengan 42 dan yan dengan 100-nya. Nah, ini 42 yan dengan 100-nya. Seperti itu. Nah, misalnya kita ingin menambahkan satu kondisi yang lebih besar lagi, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, nggak ada yang lebih besar dari 100. Sorry. Besar sama dengan 100. Nah, biar ada hasilnya. Gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Ini penggunaan looping dalam dictionary. Nah, ini. Nah, jadi nanti misalnya kita ingin melakukan print tadi dengan urutan alfabet, nah tadi kan kita hasilnya kan urutannya itu sesuai dengan urutan dari dictionary-nya. Kalau kita ingin membuat urutan dengan alfabet, yang perlu dilakukan adalah kita perlu membuat list kunci pada dictionary dengan menggunakan yang perlu dilakukan adalah kita membuat list kunci pada dictionary. Nah, nanti kalau udah jadi listnya, tinggal melakukan pengurutan shortlist dan loop melewati shortlistnya. Nah, jadi langkah terakhir dengan melihat tiap kunci dan pencetak pasangan nilai key sudah diurutkan. Nah, kira-kira kalau kita ingin mengurutkannya, kita bisa seperti ini. Teman-teman tinggal nanti kalau kita ingin mengurutkannya di dalam sesuai dengan alfabetis, nah, nanti kita tinggal coba ini saya tambahkan. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya kita gunakan data yang sama. Ini cuman saya ganti nama variabelnya biar berbeda untuk memudahkan nanti kita melihat bersama. Nah, seperti biasa kita ubahnya dia dalam sebuah list. Ya, list A misalnya. Sama dengan list count 3 based on key-nya. Nah, seperti tadi kita buat key-nya. Lalu kalau sudah, kita mungkin cek dulu isi listnya ya. Print list A. Nah, setelah kita print list A, lalu kita sorting listnya biar lihat perbedaannya. List A dot sort, kita sorting. Nah, kalau sudah kita sorting, nanti kita coba tampilkannya. For key in list A. Kita coba print. Kita cek based on key-nya. Counts. Nah, kita save. Nah, kita lihat. Hash atribut no key. Dianggap tidak ada key-nya. Kok nggak mau? Itu kayaknya bukan pakai S ya, Pak? Oh, ya, sorry. Ya, benar. Case. Sorry. Nah, salah tipu. Nah, kita punya di sini. Jadi, yang terakhir kita punya count 3-nya. Kita print dulu deh count 3-nya deh, biar lebih jelas. Print count 3. Nah, sorry. Nah, kita print count 3-nya, ini dictionary-nya. Lalu kita buat dictionary sebagai list-nya. Nah, setelah ini kita urutkan lagi. Nah, based on key-nya. Kita bisa berlakukan seperti itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke dalam ini, Advanced Text Parsing. Nah, ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada,
Kita masuk ke dalam yang ya gimana? Kalau di Python 3 sekarang udah nggak pakai CMP ya, Pak? CMP kayaknya udah nggak pakai deh. Oh, CMP oke, oke. itu apa ya? Saya lupa. Kayaknya di Python 2 pakai itu. Oh, oke. Makasih, Pak. Yuk, oke. Yuk, selanjutnya kita akan masuk ke dalam. Nah ini satu materi mengenai Advanced Text Parsing. Nah, text parsing tingkat lanjut. Nah, pada bagian sebelumnya kita akan menggunakan contoh file di mana kalimat pada file tersebut sudah dihilangkan tanda bacanya, ya kan? Pada bagian ini kita akan menggunakan file dengan tanda baca lengkap. Dengan menggunakan contoh yang sama, teks Romeo TXT yang baca lengkap. Jadi kita nanti ada tanda bacanya. Kalau tadi kan kita punya teksnya tanpa tanda baca kan. Nah, ini tanpa tanda baca. Nah, sekarang kita di sini akan mencoba dengan menggunakan tanda baca. Nah, tanda bacanya seperti ini. Karena di sini ada titik, ada koma, ada tanda seru, dan lainnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini yang perlu teman-teman perhatikan sambil mengingat-ingat mengenai list. Nah, Python sendiri punya function yang namanya split. Bukan list, mengenai text, file, dan kawan-kawan. Nah, di mana fungsi tersebut akan mencari spasi dan mengubah kata-kata sebagai token yang dipisahkan oleh spasi. Misalnya, kata soft dan standar dan soft ini merupakan dua kata yang berbeda dalam dictionary. Jadi akan dibuat terpisah. Nah, ini juga berlaku untuk kata-kata yang huruf kapital. W dengan W dengan W kecil dan W dengan W besar akan dianggap secara terpisah. Nah, model penyelesaian ini dapat digunakan menggunakan metode string lain seperti lower, punctuation, dan translate. Jika diperhatikan, metode string translate merupakan metode string yang paling stabil atau tidak ketara. Berikut ini merupakan dokumentasi dari metode translate-nya. Kalau teman-teman ingat, line, translate, string, make translate, from string to string, dan delete string-nya. Ini kira-kira sintaksnya seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini adalah penggunaan string punctuation-nya. Misalnya di sini kita ingin menghilangkan berbagai macam karakter yang ini. Nah, yang pertama ditahukan adalah teman-teman perlu melakukan yang namanya import string-nya. Lalu kita lihat kalau sudah ada import string-nya dengan menggunakan string dan punctuation, kata-kata ini bisa digunakan. Nah, ini contohnya seperti tadi, misalnya di sini kita buat deh contohnya deh ini di sini import string-nya wajib kan? Ini untuk file handler-nya seperti biasa. Nah, seperti biasa di sini ada yang berbeda. Yang berbeda adalah di sini ada yang berbeda adalah di sini teman-teman perlu melakukan dengan menggunakan airstrip. Airstrip ini di sini dikatakan ada nggak sih airstrip-nya? Nggak ada ya. Airstrip ada yang ingat buat apa? Teman-teman? Airstrip pada Python buat apa? Ada yang ingat? Nah, kalau di dalam manualnya di method remove any trailing characters. Karakter di of string space is default trailing character and remove. Nah, ini ada beberapa karakter yang dihilangkan. Kalau misalnya defaultnya ini dia menghilangkan spasinya. Lalu ditranslate, make trans dengan string punctuation-nya. Habis itu kita hilangkan punctuation-nya, dibuat lower semua. Nah, lalu kita hitung seperti biasa. Nah, kira-kira overall hampir sama sih. Cuman yang membedakan adalah yang namanya string punctuation ininya. String punctuation-nya digunakan untuk meremove semua kata-katanya. Oke, karena coba hampir sama, ini coba saya copy aja. Kita gunakan yang baru. Kita copy. Hitung kata 2. Nah, hitung kata 2. Nah, hitung kata 2 karena hampir sama. Lalu di sini yang kita hilangkan adalah bukan kita hilangkan, kita tambahkan adalah import string-nya. Nah, di sini import string. Jadi di sini kita bisa menggunakan string-nya. Ini seperti biasa, file handler kita tidak otak-atik file handler-nya. Nah, lalu yang perlu ditambahkan adalah di bagian ini. Nah, di sini. Nah, di sini ini yang perlu kita tambahkan.
Nah, di bagian ini. Nah, ini. Nah, karena kita akan bermain dengan file yang ada tanda bacanya. Ini sekalian harus mengingat-ingat. Nah, misalnya di sini yang dilakukan pertama kali adalah line sama dengan line dot r straight. Nah, r straight kalau sudah teman-teman tinggal menggunakan line sama dengan line sama line dot. Tadi kita bisa gunakan string punctuation-nya translate karena kita sudah menggunakan fungsi kan tinggal panggil aja line dot make trans. Nah, ini spasinya kita hilangkan. Nah, lalu nanti ada yang ingin dilakukan make trans junior, nah itu ada panduannya, teman-teman tinggal ikuti aja. Sorry. Nah, seperti ini. String dot punctuation. Wah, enak banget ya. Kalau coding ada code intelligence-nya enak banget loh. Teman-teman tinggal oke, punctuation udah keluar. Nah, setelah itu kita bikin line-nya jadi huruf kecil semua, lower. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti biasa kita split based on default-nya spasi, lalu kita masukkan ke dalam counternya. Nah, untuk kata-katanya kita gunakan yang teks ini ya, Romeo yang ini yang full .txt, kita gunakan yang ini deh. Ini panjang banget. Nah, coba deh. Atau kata-kata yang lain. Wah, kita coba yang gunakan yang ini deh. Ini kita gunakannya atau yang lain ini. Oh, kita gunakan tanda-tanda bacanya yang yang ini deh. Intro short.txt aja. Kita mau gunakan Romeo ya boleh. Kita jadikan satu filenya. Kita running. Nah, ini misalnya tadi kita nama file name-nya adalah intro short. TXT. Nah di sini. Nah, kita di sini punya kata-kata yang ini yang ada tanda bacanya kita bisa hilangkan di sini. Nah, kalau kita ingin menggunakan yang panjang bisa romeo.full.txt. Nah, wah ini jadinya panjang banget kan. Kelihatannya seperti ini. Nah, kita bisa gunakan seperti itu. Nah, intinya hampir sama sih. Yang penting nanti kita ingin kalau kita bermain dengan teks, dengan file, entah itu file TXT atau apapun, yang perlu teman-teman perhatikan adalah itu file teksnya itu mau diapain dulu. Ada tanda bacanya enggak, atau filenya mau diparsing seperti apa. Kalau filenya ada tanda bacanya dan ada parsingannya, ya teman-teman harus ubah itu file itu sebagai file yang tidak ada tanda baca dan parsingannya. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Dengan apa? Dengan menggunakan perintah-perintah yang ada pada yang perintah-perintah string yang ada pada Python. Entah itu rstrip, translate, atau string punctuation-nya, teman-teman bisa mainkan di situ. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi yang terakhir mengenai advanced text parsing. Nah, oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke kegiatan praktikum? Adakah? Oke. Oke, kalau tidak ada ya, tidak ada yang ditanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan praktikum yang pertama, yaitu buatlah sebuah program yang dapat melakukan generate dan mencetak dictionary yang berisi antara angka 1 sampai n dalam format x, x dikali x. Nah, misalnya contohnya kalau inputnya 5, nanti dictionary-nya 1,1, 2,4, 3,9, 416, 525. Nah, untuk menyelesaikan kasusnya, ini contohnya ya, untuk menyelesaikan kasusnya teman-teman
Bisa melakukan yang pertama, menentukan panjang dictionary-nya, membuat perulangannya, terus membuat input dictionary-nya, K sama dengan X, lalu value-nya dengan K sama dengan X, dan value-nya sama dengan X kuat, X dikali X. Nah, ini kira-kira contoh programnya seperti ini. Nah, kita coba sebentar. Misalnya di sini kita punya, coba dulu latihan 1. Kita save.py, mana py-nya? Oke, nah di sini. Nah, di sini kita punya misalnya n sama dengan input input. Nah, input katakanlah kita kasih nama input data, misalnya seperti ini ya. Nah, lalu di sini kita bikin dictionary-nya. Dictionary-nya kita kasih nama misalnya kamus. Nah, seperti ini aja. Nah, lalu kita ingin gunakan sepanjang, kita buat perulangan sepanjang dictionary-nya, for X in sepanjang kamusnya. Kamusnya, range-nya, start-nya mulai dari 1, stop-nya n+1. Nah, seperti ini aja, udah jadi. Nah, kalau sudah, kita ingin bikin kamus, isinya X sama dengan X dikali X. Nah, kalau sudah, kita tinggal print dictionary-nya. Print dictionary-nya. Nah, dictionary-nya. Dictionary-nya. Kita ingin print. Nah, sudah. Kita jalankan. 5. Nah, di sini. Ini saya clear dulu deh. Biar kelihatan. Nah, ini misalnya datanya 10, maka 1, 1, 2, 4, 3, sampai 10, 100. Nah, ini sesuai dengan yang pertama. Untuk kasus 1 harusnya mudah sih. Ya. Lalu kasus 2, kita akan mencetak semua nilai value yang unik dalam sebuah dictionary. Misalnya di sini kita punya data seperti ini. V1, lalu kita gunakan outputnya unique. Outputnya adalah unique value-nya. Nah, ini sebenarnya gampang sih ini caranya. Teman-teman tinggal menggunakan datanya seperti ini, data aslinya seperti apa, nilai uniknya, tinggal set on dictionary-nya, terus kita cek data for value, ini kan sebagai variabel kan dictionary value-nya. Udah tinggal diambil, jadi nilai uniknya. Ini yang kedua ini bisa di copy paste nggak biar nggak mau ya. Select. Nah, misalnya yang kedua ini sebagai copy paste di sini. Sorry, kita bikin file baru. Misalnya seperti ini. Nah, ini harusnya gampang sih yang nomor 1 dan nomor 2. Python. Nah, kita masukkan di sini, kita clear dulu biar enak. Nah, dapat ini kita bisa gunakan di sini. Misalnya ini nilai uniknya mana aja? 9, 7, 2, 5, 1. Nah, kira-kira seperti ini. 9, 7, 5, 1. Nah, gitu. Kita bisa gunakan seperti itu. Oke, next-nya. Nah, ini next-nya yang kasus 10.3. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang mana yang advanced text parsing ini atau yang ini ya, hampir sama. Nah, di sini contohnya kita dibuat pengecekan apakah suatu kata yang diinputkan dalam daftar ada dalam daftar tersebut.
Misalnya di sini ada kata word, dimasukkan yang cari programming, nanti maka dia akan muncul dalam dictionary-nya. Kata programming ditemukan dalam kamus. Sebenarnya hampir sama sih. Nah, yang pertama kita bisa gunakan count-nya kita kosongi, terus dictionary word-nya, terus seperti biasa kan kita gunakan file handler untuk bagian ini. Nah, ini kita gunakan file handler untuk bagian ini. Lalu di sini kita cek cek duplikasi katanya di dalam kamusnya. Kalau ada, ya digunakan. Kalau ada, maka dia akan ngecek, berarti ketemukan. Nah, ini daftar kamusnya kita cetak. Nah, jika ada dalam dictionary ditemukan, jika tidak ditemukan dalam kamus. Nah, ini untuk contoh yang ketiga ini, coba kita buat sebentar. Yang ketiga ini coba kita buat sebentar. Nah, ini kan hampir-hampir sama kan dengan yang pertama tadi. Kita save dulu. Kita gunakan Python. Mana Python? Kita gunakan di sini. Latihan 3. Nah, misalnya seperti ini. Nah, karena kita gunakan hampir sama dengan hitung kata dan kawan-kawannya, kita gunakan ini aja deh. Nah, kita ambil di sini. Nah, di sini. Nah, tapi yang sebelumnya kita lakukan adalah kita melakukan deklarasi yang pertama untuk count-nya, kita kasih 0. Lalu kita buat dictionary word-nya. Dictionary-nya dengan nama dictionary word. Nah, itu nama dictionary-nya. Nah, dictionary-nya. Nah, kalau sudah seperti biasa kan kita gunakan fname. Nah, fname-nya, lalu file name-nya, lalu kita gunakan fword. Fword ini istilahnya input kata yang dicari. Kata yang dicari. Nah, kita bisa gunakan di sini. Nah, ini di sini teman-teman bisa gunakan. Ini default-nya. Ini try except-nya. Nah, lalu di sini kita bisa buat di sini. Kita pasang dulu ini. Kita bisa buat seperti biasa. For line in fn. Nah, seperti biasa. Terus kita gunakan words. Kita gunakan line split-nya. And dot split. Split-nya berdasarkan spasi, gitu aja udah. Lalu kita gunakan, kita cek katanya ada enggak. For word in words. Nah, sebenarnya gitu kan. Kalau ada, kita count 1. Count plus sama dengan 1. Nah, di sini kita tambahkan jika kata, tadi kan kita punya kata kan, word-nya itu ada dalam dictionary word. Kalau ada tinggal kita continue. Nah. Dictionary word-nya, terus kita masukkan ke dalam dalam count-nya. Udah, jadi tinggal masukkan ke dalam kata yang muncul, udah jadi. Nah, sekarang kita punya sekarang kita cetak daftar kamusnya. Print, misalnya di sini kita pakai daftar kamus. Nah, daftar kamusnya kita pakai di sini. Misalnya seperti ini. Nah, kalau udah kita print dictionary-nya. Print dictionary-nya. Dictionary-nya kita masukkan tadi adalah dalam variabel dictionary word-nya. Udah. Nah, sekarang kita cari kata-katanya ada enggak. Nah, misalnya, jika F-word in dictionary word
print kata print kata ditemukan. Nah, kalau gitu. Kita misalnya kasih ini deh, kata, terus tambahkan persen effort. Nah, else-nya kalau nggak ada ya udah berarti kata tidak ditemukan. Nah, kata tidak ditemukan. Nah, sekarang kita pakai apa? Kita pakai yang mana sih katakannya? File txt. Katakanlah kita pakai file word.txt. Word-nya udah masuk. Oh, belum. Kita tambahkan dulu biar lebih enak. Word-nya. Filenya nanti isinya seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya kata-katanya. Kita masukkan di sini. Kita jalankan programnya. Presentasinya kok error. Sudah dia masuk di sini masih dianggap error ya. Ini sebentar. Saya lupa pencetakannya. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi kira-kira kita punya seperti ini. Tadi saya lupa indentasinya. Lalu kita lihat ketika kita running. Misalnya tadi kita punya file words.txt. Yang mau kita cari adalah kata programming. Nah, kata ditemukan, kata programming ditemukan. Nah, seperti itu. Oh, ini nggak mau sekarang ya. Karena seperti ini nggak mau ya. Nah, kita punya seperti ini kata temukan. Sekarang nggak mau seperti itu ya. Nggak suka. TXT programming kita kasih program. Nah, kata ditemukan. Oh, P besarnya nggak mau. Berarti kita gunakan yang P kecilnya.
Ini kita clear dulu biar jelas. Word.txt. Oke. Kata ditemukan, yang ditemukan kata programmingnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita bisa melakukannya, teman-teman. Jadi nanti garis besarnya tinggal itu dimasukkan dalam dictionary. Kalau ada dictionary-nya, dalam dictionary Word ketemu, maka kita bisa menemukan kata-katanya. Oke. Ini untuk yang case 10.3. Nah, yang 10.4, nah, teman-teman buat program yang dapat membagi kategori dari setiap email yang masuk, di mana pada hari itu ada perintah commit dilakukan. Nah, kemudian hitunglah berapa banyak hari di mana perintah commit itu sering dilakukan. Gunakan file boxshot.txt untuk mendapatkan kategori dari setiap email yang masuk. Nah, yang jelas kita pakai gunakan file boxshot.txt-nya. Nah, lalu di sini teman-teman bisa menggunakan, kita bisa cek polanya. Yang pertama polanya seperti apa sih, terus buat program untuk membaca filenya, habis itu teman-teman buat dictionary-nya yang jelas, ini dulu, terus buat dictionary-nya, cek baris dengan yang memulai from, dapat cari kata ketiga, lakukan perhitungan berjalan untuk menghitung setiap hari dalam 1 minggu. Simpan dalam dictionary, cetak dictionary-nya. Nah, untuk pengecekan pola, silakan buka file boxshot.txt. Nah, boxshot.txt-nya itu filenya ada di nih. Satu ada di nih, file boxshot.txt-nya itu ada di ini. Nah, yang seperti ini yang kita pakai dalam file-file kemarin ya. Kita pakai file seperti ini. Nanti teman-teman tinggal cari kata, kita lihat guideline-nya. Baris pertama dimulai dengan from untuk memisahkan antar message. Nah, cari aja yang ada from-nya. From. Nah, ya kan? Ini pasti kan. Set. Nah, lalu setelah from-nya ketemu, nah, nanti ketika dijalankan, nanti kita lakukan perhitungan di bagian yang ininya. Sorry, yang di bagian ininya. Saturday-nya. Nah, ini kan ketemu Saturday. Terus yang from lagi mana? From. Kita punya from, bukan yang ini, bukan yang ini, F besar. Nah, from, nah ini, from. Nah, kita bisa gunakan yang ini. Nah, ini kita gunakan yang ini. From, email name-nya, terus ada file harinya, terus kita gunakan di situ. Nah, situ. Nah, jadi contohnya seperti tadi, seperti biasa. Terus line in hand-nya. Nanti yang kita gunakan adalah kita akan menggunakan kata from-nya. Yang pertama, kalau teman-teman perhatikan, jika learn word-nya kurang dari 3, dia ngitungkan setelah from, tadi mana? Setelah from yang akan digunakan adalah kata ke from 1, add 2, ini yang ketiga. Ini yang ketiga, dia bentuk satuan, yang ketiga ini yang dihitung di sini ya. Nah, ini kalau sudah continue. Nah, kalau ini tinggal dicek aja, tinggal kita masukkan ke dalam dictionary. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, kira-kira hasilnya itu coba saya sudah coba membuatnya. Source code-nya. Nah, nah, ini untuk hasil code jadinya, kira-kira seperti ini, kayak hampir sama sih kayak yang tadi. Nah, ketika kita running, ini kita misalnya box, kita clear dulu aja deh. Clear, nah seperti ini. Nah, yang membedakan adalah di bagian ininya saja sih. Nah, kita running,
Nah, file name-nya kita gunakan box minshort.txt. Nah, dapatkan Saturday 1, Friday 20, Thursday 6. Nah, hasilnya seperti itu. Ini untuk yang latihan keempat. Nah, di latihan guided ini 1 sampai 4, 10 1 sampai 4, adakah yang ingin tanyakan, teman-teman? Adakah yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita recap sebentar. Intinya adalah ketika kita bermain dengan dictionary, kita akan fokus sama yang namanya key dan value-nya. Key-nya berapa, value-nya berapa. Itu udah pasti. Nanti itu tinggal gimana kita membentuknya. Kita membentuknya bisa dari file, jadikan satu dictionary, lalu tinggal kita mainkan manipulasi. Kalau kita bermain dengan file, apakah file itu ada tanda bacanya, file itu ada huruf besar kecilnya, itu yang teman-teman harus selesaikan di situ. Nah, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah saatnya untuk latihan mandiri, nanti teman-teman tinggal mengerjakan latihan mandirinya. Harapannya dikerjakan benar-benar supaya bisa ketemu hasilnya. Jadi mengganti nilai key value dari sebuah dictionary. Nah, dictionary-nya sini key-nya seperti ini. Nah, contohnya misalnya ini. Sorry. Nah, misalnya seperti ini. Ketika dijalankan hasilnya seperti ini yang pertama. Ya kan? Nah, lalu kita bisa punya dictionary-nya ini. Dictionary-nya di input aja biasa nggak apa-apa. Lalu yang kedua, buatlah sebuah program untuk memetakan dua list menjadi satu dictionary. Kan gampang kan? Kita punya list A, list B, terus dijadikan satu dalam dictionary. Wah, itu gampang banget itu. Tinggal teman-teman membuat dictionary dari list tersebut. Misalnya seperti ini. Ini hasilnya. Tadi kan dictionary A, list B, jadi satu dictionary. Nah, lalu yang ketiga, dengan menggunakan file boxshort.txt, buatlah program dapat membaca log email dan sajikan dalam histogram menggunakan dictionary. Kemudian hitung berapa banyak pesan yang masuk dari email dan sajikan dalam bentuk dictionary. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Nama file, email dari sini, berapa yang masuk? 1, 2, 3, segala macam. Udah. Ini berdasarkan file boxshort.txt yang ini. Nah, ini dari Louis, Louis Media Berkeley. Nah, kita cari misalnya di sini. Kita cari yang Louis Media Berkeley 1, bukan 2, 3. Nah, kita bisa gunakan itu 3, benar kan? Nah, kira-kira seperti itu. Louis Media Berkeley 3. Nah, contohnya programnya kalau sudah jadi, misalnya kita punya kita run, misalnya file name-nya kita bikin sama box stripshort, box pakai X ya, stripshort.txt. Nah ini kan seperti ini yang kedua. Kita tinggal ngitung aja, terus lalu kita ngitung gitu. Lalu yang keempat, dengan menggunakan file yang sama, buat program untuk mencatat data nama domain pengirim pesan. Wah, tadi kita fokus di full email address, sekarang kita cuma fokus di domainnya aja. Cara cari domain gampang, nanti tinggal ada yang ada @-nya ini. Email bla 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 berarti yang dihitung @-nya yang di belakang. Yang depannya username-nya dibuang. Itu aja sih. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Kira-kira nih hasilnya. Nah, ini teman-teman tinggal gunakan box stripshort.txt. Nah, kita dapat hasilnya. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Oke, kira-kira begitu untuk latihan mandiri dan tadi latihan guided-nya yang di modul. Apakah ada yang ingin tanyakan? Lalu teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Budila? Pak, tanya lagi. Oh ya, gimana? Berarti kalau yang di Python 3 itu untuk
apa namanya, kuy? Apa? Kayak perintah-perintahnya gitu, yang udah nggak dipakai tuh kayak CMP, terus kayak hashkey gitu udah nggak dipakai, Pak. Hashkey berarti sama aja kayak in. SK, saya harus ngecek manual juga. SK kayaknya sama sih. Sama kayak key berarti, Pak. Pokoknya nanti kalian cek aja di manualnya Python. Nah kalau sudah di dokumentasinya Python, nanti kalau sudah dapat, pasti bisa yang kita gunakan Python 3 aja. Kenapa kita pakai Python 3? Yang tadi CEP dan segala macam kan di Python 27 kan udah nggak di support. Nah itu aja sih nanti yang daripada nanti kita ada problem itu. Begitu mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang ingin tanyakan lagi? Bu Nila ingin menambahkan sesuatu mungkin? Oh, enggak Pak. Terima kasih, luar Ada yang biasa. tanya di chat apa nih? Oh, Open mic aja. Oke, baik. Oke. Jadi nanti kira-kira seperti itu, teman-teman. Kita bisa menggunakan dictionary dari isinya dengan membuat sebuah file. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri Bu Nila, kelasnya Bu Nila. Oke, Pak. Mungkin jam segini juga. Kelas bisa kita akhiri. Jangan lupa dikerjakan untuk latihan mandirinya dan videonya. Lalu Modelnya masih di ini nggak sih, Pak? Masih di LMS. Belum ada informasi terbaru sih, sebenarnya tetap masih di LMS. Nanti jangan lupa kalian hari Rabu ya. Hari Rabu ada unguided. Ya, nanti kita lihat unguidednya seperti apa. Apakah ada berhubungan dengan file atau tidak. Yang jelas itu kalau teman-teman bisa fokus di dictionary-nya. Oke, begitu. Mungkin begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kelas bisa kita akhiri. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu.